Saitan merupakan musuh terbesar umat manusia. Saitan masuk ke dalam hati setiap orang. Apakah dia seorang mukmin ataupun kafir? Saitan terus melakukan upaya untuk membawa hasutan, keburukan, dan kejahatan ke dalam dada manusia. Nabi Adam, bapak manusia, harus keluar dari surga karena tergoda oleh bujuk rayuannya. Qs Al-Baqarah 36. Dikatakan, Saitan akan memukul dan menyerang manusia dari segala arah, sehingga manusia tak berdaya dan menjadi kufur kepada Allah. Kemudian Saitan iblis akan mendatangi mereka, manusia, dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur taat. Qs Al-A'raf 17. Allah SWT berfirman, "Ia, iblis, berkata, Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka." Dia, Allah, berfirman, "Ini adalah jalan yang lurus, menuju kepadaku. Sesungguhnya kamu, iblis, tidak kuasa atas hamba-hambaku, kecuali mereka yang mengikutimu, yaitu orang yang sesat." Qs Al-Hijr 39-42. Ada banyak cara yang dilakukan Saitan dalam menggoda, merayu dan menyesatkan anak Adam, dan berikut beberapa di antaranya. 1. Tazyin, atau kamuflase menghiasi perkara seolah baik. Saitan tidak mengarahkan seseorang kepada dosa dan kejahatan, melainkan menghiasinya secara bertahap. Misalnya ketika seseorang mendengar azan pada malam musim dingin dan berkata kepadanya, "Tetap santai di tempat tidur, kamu lelah dan letih." 2. Talbis, atau menipu. Saitan mencoba menipu pikiran manusia dengan meyakinkan dia bahwa larangan sebenarnya diperbolehkan. Sebagai contoh, seseorang ingin mendapatkan pinjaman berbasis bunga dari bank untuk membeli rumah atau apartemen, maka Saitan mengatakan kepadanya bahwa ini pinjaman diperbolehkan, karena tidak berbuat jahat kepada orang lain. 3. Taswif, Saitan turut berupaya menghasut orang lain agar menunda untuk bertobat. Saitan membuat manusia terus menunda untuk bertobat, dengan mengatakan masa muda merupakan tahap yang terindah, dan taubat bisa dilakukan di lain waktu. 4. Tahwin, meremehkan hal kecil seperti dosa kecil. Saitan juga mengajak manusia untuk meremehkan dosa-dosa kecil. Saitan menyatakan bahwa orang lain jauh lebih banyak melakukan dosa besar. 5. Saitan berupaya membuat manusia tidak berada dalam jalan yang lurus. Hal ini karena mereka harus lebih taat, sedangkan orang lain akan memusuhi dan mengejeknya. 6. Etais, upaya lainnya yakni membuat manusia putus asa dalam bertaubat. Dia menyatakan bahwa dosa yang dimiliki seorang hamba besar, sehingga sulit untuk diampuni. 7. Saitan turut dapat hadir pada manusia yang dalam keadaan marah. Dia datang melawan pikiran orang yang waras. 8. Dia menjadikan manusia tinggi angan-angan, mendorong manusia takut akan kemiskinan, kemudian dia menghasut manusia untuk dapat kaya dengan jalan yang haram. 9. Saitan juga membuat indah keburukan manusia, dan tidak toleran terhadap yang lain. Dia terus membuat orang lebih fanatik dan memotivasi manusia agar merendahkan orang lain. Maka menurut Imam Al-Ghazali untuk menjaga dan menyelamatkan diri dari langkah tipu daya Saitan, orang mukmin harus menutup semua jalan masuk atau aksesnya, sehingga Saitan tak dapat mendekat dan menguasai kita. Imam Ghazali juga menjelaskan, tak mungkin seseorang bisa menutup akses itu bila tidak mengetahui jalan masuk atau pintu-pintunya. Ini berarti, tugas pertama yang harus dilakukan adalah mengenali pintu-pintunya, lalu menutupnya rapat-rapat sehingga musuh tidak bisa mendekat karena kehilangan akses. Di antara pintu-pintu yang harus dikenali itu, menurut Imam Ghazali adalah pintu amarah dan syahwat, pintu dengki dan iri hati, pintu makan minum secara berlebihan, pintu cinta dunia, pintu tergesa-gesa, dan pintu buruk sangka kepada sesama umat Islam. Dalam pendapat lain, Imam Ghazali juga menggambarkan Saitan seperti anjing kelaparan yang selalu mendekat. Kalau hati kita kotor, dalam arti banyak santapan Saitan di dalamnya, maka ia akan terus menyerang.
Ia tidak akan lari hanya dengan gertakan atau dengan membaca ta'awuz atau hauqalah. Tapi, kalau hati kita bersih, maka dengan hanya menyebut asma Allah, ia sudah lari terbirit-birit. Jadi, tipu daya syaitan sesungguhnya tidak berpengaruh bagi orang takwa yang jiwa dan hatinya bersih. Firman Allah, sesungguhnya syaitan itu tidak ada kekuatannya atas orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya. Kisah An-Nahl 99. Maka dari uraian di atas sebagai peringatan dan pedoman agar umat Islam tidak mudah mengikuti dan bagaimana cara menjaga dan membentengi diri dari langkah-langkah syaitan. Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Qs Al-Baqarah 168. Semoga Allah SWT senantiasa menjaga dan melindungi kita dari segala tipu daya dan godaan syaitan. Amin ya robbal alamin. Wallahu alam.